Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan laporan lengkap mengenai percobaan osilator. Yang dimana ada pun anggota dari kelompok 2 itu ada saya sendiri, Sri Lestari, kemudian Muhammad Fadil, Isnawati, Puminur Asia, Nabawi Hakitano, Intan Niswa Ramadhani, dan Nur Iksana. Tujuan dari percobaan ini itu ada dua. Yang pertama, merancang osilator RC yang dapat menghasilkan frekuensi tertentu. Dan yang kedua, mengetahui prinsip kerja osilator LC atau osilator Hartley. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan dalam percobaan ini, yang pertama ada signal generator, osiloskop, catu daya DC, multimeter, amperemeter, IC 741, resistor, hambatan geser, transistor, kapasitor, kemudian ada loudspeaker, transformator atau OT, kit atau breadboard, saklar, dan kabel penghubung. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, yang berikutnya dasar teori dari percobaan ini, yang dimana osilator adalah alat yang merupakan gabungan dari elemen-elemen aktif dan pasif untuk menghasilkan bentuk gelombang. Bentuk gelombang di sini yaitu bentuk gelombang sinusoidal atau bentuk gelombang periodik lainnya. Rangkaian osilator adalah suatu rangkaian listrik yang dapat menghasilkan osilasi dan besaran listrik. Rangkaian ini terdiri atas rangkaian amplifier dan resonator. Jenis rangkaian osilator terbagi menjadi dua, yaitu osilator LC dan osilator RC. Yang dimana osilator LC ini adalah osilator yang terdiri atas komponen kapasitor dan induktor. Yang dimana contohnya itu adalah osilator Hartley dan osilator RC. Osilator RC ini merupakan osilator yang terdiri atas resistor atau hambatan dan kapasitor. Contoh dari osilator RC ini yaitu osilator kristal. Untuk slide berikutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, adapun prosedur kerja yang kami lakukan pada percobaan osilator. Yang pertama, untuk osilator RC sendiri, kita menggunakan osilator jembatan Wien. Prosedur kerjanya, pertama, buat rangkaian seperti gambar di bawah ini. Kemudian, geser hambatan R1 dan R2 hingga diperoleh signal pada keluarannya yang disebut dengan V0. Kemudian mencatat besarnya tegangan keluaran V0 dan frekuensi signal yang terlihat pada osiloskop. Yang ketiga, catat hasil percobaan yang dilakukan pada tabel. Amati perubahan skala pada A1 dan A2, ketukan suara dan bentuk signal pada osiloskop. Ukur harga impedansi L1 dan L2. Ya baik, yang selanjutnya hasil pengamatan. Hasil pengamatan ini yang diamati ada osilator RC dan osilator LC. Osilator RC terdapat input dan output. Untuk input pada rangkaian osilator RC, untuk frekuensi 100, volt yang didapatkan 5,0 kali 10 pangkat negatif 1 dan waktunya 1,0 kali 10 pangkat negatif 3 dan panjang gelombang 10,0 dan tinggi gelombangnya 4,6. Untuk frekuensi 150, volt yang didapat 5,0 kali 10 pangkat negatif 1 dan waktu yang didapatkan 1,0 kali 10 pangkat negatif 3 dan panjang gelombang 6,4 dan tinggi gelombangnya 4,6. Untuk frekuensi 200, volt yang didapat 5,0 kali 10 pangkat negatif 1 dan waktu 1,0 kali 10 pangkat negatif 3 dan panjang gelombang didapat 5,0 dan tinggi gelombang 4,6. Untuk outputnya, frekuensi 100, 150, dan 200 untuk untuk voltnya yang didapat 1,0 sama dan waktunya didapatkan sama 2,5 kali 10 pangkat negatif 3 dan panjang gelombang untuk 100 8,0 dan panjang gelombang untuk 150 9,0 dan panjang gelombang untuk frekuensi 200 8,0
Dan tinggi gelombang pada frekuensi 100 didapat 3,0 dan frekuensi 150 tinggi gelombangnya 2,6 dan tinggi gelombang frekuensi 200 1,8. Dan osilator LC untuk inputnya pada rangkaian osilator LC frekuensi 100 dan 150 dan 200 didapat voltnya sama 5,0 kali 10 pangkat negatif 1 dan waktunya didapat 1,0 kali 10 pangkat negatif 2 sama. Dan panjang gelombang pada frekuensi 100 didapat 10,0 dan panjang gelombang untuk frekuensi 150 didapat 6,4 dan panjang gelombang pada frekuensi 200 didapat 5,0 dan tinggi gelombang pada frekuensi 100 dan 150 dan 200 sama didapat 4,6. Dan outputnya pada rangkaian osilator LC pada frekuensi 100 dan 150 dan 200 didapat volt sama 1,0 dan waktunya didapat sama 5,0 kali 10 pangkat negatif 2. Dan panjang gelombang pada frekuensi 100 didapat 8,0 dan panjang gelombang pada frekuensi 150 didapat 5,8 dan panjang gelombang pada frekuensi 200 6,8 dan tinggi gelombang pada frekuensi 100 didapat 1,8 dan tinggi gelombang pada frekuensi 150 didapat 1,0 dan tinggi gelombang pada frekuensi 200 didapat 2,4. Baik, selanjutnya analisis data untuk osilator RC pada inputnya pada perlakuan pertama dengan frekuensi sebesar 100 Hz untuk mencari tegangan peak to peak, yaitu menggunakan persamaan VPP sama dengan tinggi gelombang dikali volt per div dikali kalibrasi. Sehingga diperoleh nilai VPP itu sama dengan 23 kali 10 pangkat negatif 1 volt. Kemudian untuk VRMS-nya menggunakan persamaan VRMS sama dengan 1/2 akar 2 dikali VPP. Didapati hasil VRMS yaitu 16,3 kali 10 pangkat negatif 1 volt. Kemudian untuk periodenya menggunakan persamaan panjang gelombang dikali time per div. Diperoleh periodenya yaitu 10 kali 10 pangkat negatif 3 sekon. Kemudian untuk frekuensinya menggunakan persamaan seperti diperoleh frekuensinya sebesar 0,1 kali 10 pangkat 3 Hz atau 100 Hz. Kemudian untuk perlakuan kedua dengan frekuensi sebesar 150 Hz, untuk VPP-nya diperoleh 23 kali 10 pangkat negatif 1 volt. VRMS-nya sama dengan 16,3 kali 10 pangkat negatif 1 volt. T-nya sama dengan 6,4 kali 10 pangkat negatif 3 sekon. F-nya sama dengan 0,15 kali 10 pangkat 3 Hz atau 150 Hz. Kemudian perlakuan ketiga dengan frekuensi sebesar 200 Hz, VPP yang diperoleh yaitu 23 kali 10 pangkat negatif 1 volt, VRMS yang diperoleh 16,3 kali 10 pangkat negatif 1 volt, untuk T-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 3 sekon, dan F yang diperoleh yaitu 0,2 kali 10 pangkat 3 Hz atau 200 Hz. Selanjutnya untuk output osilator RC. Pada perlakuan pertama menggunakan frekuensi sebesar 100 Hz, diperoleh nilai VPP sama dengan 3 volt. VRMS sama dengan 2,121 volt.
T sama dengan 20 kali 10 pangkat negatif 3 second, dan F sama dengan 0,05 kali 10 pangkat 3 Hz atau 50 Hz. Oke, baik. Selanjutnya yaitu untuk osilator LC, yang dimana untuk inputnya pada perlakuan 1 dengan frekuensi 100 Hz, dimana tegangan peak to peak-nya itu atau FPP-nya yaitu 23 kali 10 pangkat minus 1 volt, dengan VRMS yaitu 16,3 kali 10 pangkat minus 1 volt, dan waktunya atau T-nya yaitu 10,0 kali 10 pangkat minus 3 second, dan frekuensinya yaitu 0,1 kali 10 pangkat 3 Hz atau sama dengan 100 Hz. Kemudian untuk perlakuan yang kedua yaitu dengan frekuensi 150 Hz, FPP-nya didapat 23 kali 10 pangkat minus 1 volt, dengan VRMS-nya yaitu 16,3 kali 10 pangkat minus 1 volt, dan T-nya sama dengan 6,4 kali 10 pangkat minus 3 second, dan F-nya yaitu 0,15 kali 10 pangkat 3 Hz atau 150 Hz. Kemudian untuk perlakuan yang ketiga dengan frekuensi 200 Hz, yaitu FPP-nya didapat 23 kali 10 pangkat minus 1 volt, VRMS-nya yaitu 16,3 kali 10 pangkat minus 1 volt, dan waktunya atau T-nya yaitu 5 kali 10 pangkat minus 3 second, dan frekuensinya yaitu 0,2 kali 10 pangkat 3 Hz atau 200 Hz. Kemudian untuk outputnya pada perlakuan 1 dengan frekuensi 100 Hz, yaitu FPP-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat minus 1 volt, dengan VRMS-nya itu 6,36 kali 10 pangkat minus 1 volt, dengan waktu 4,0 kali 10 pangkat minus 1 second, dan frekuensinya 2,5 Hz. Kemudian untuk perlakuan 2 dengan frekuensi 150 Hz, dengan FPP-nya yaitu 5 kali 10 pangkat minus 1 volt, VRMS-nya yaitu 3,53 kali 10 pangkat minus 1 volt, dengan waktu yaitu 29 kali 10 pangkat minus 2 second, dan frekuensinya 3,4 Hz. Kemudian untuk perlakuan yang ketiga dengan frekuensi 200 Hz, FPP-nya adalah 12 kali 10 pangkat minus 1 volt, VRMS-nya yaitu 8,4 kali 10 pangkat minus 1 volt, T-nya 3,4 kali 10 pangkat minus 1 second, dan F-nya yaitu 2,9 Hz. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya pembahasan. Rangkaian ini tidak membutuhkan masukan dari luar untuk menghasilkan sinyal listrik. Pada dasarnya, rangkaian osilator terdiri atas amplifier, pembatasan amplitude sinyal, penentuan nilai komponen resonator pada frekuensi yang telah ditentukan. Slide selanjutnya. Selanjutnya kesimpulan. Adapun kesimpulan dari percobaan ini, yaitu nilai frekuensi yang diperoleh dari hasil pengamatan dan hasil perhitungan ada yang sama dan berbeda, di mana kesamaan frekuensi kebanyakan terdapat pada input osilator RC, begitu juga pada osilator LC. Sedangkan frekuensi pada output hasil pengamatan dan hasil perhitungan semua berbeda untuk kedua osilator tersebut. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami untuk materi osilator. Saya ucapkan terima kasih untuk perwakilan kelompok. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.